pada e-learning kali ini. Nah, salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, baiklah, perkenankan saya Soraya Lestari, SEMS IAK, akan mengajarkan mata kuliah Leadership dan Entrepreneurship, di mana kali ini kita akan membahas mengenai resiko apa saja yang muncul dalam kita berwirausaha. Nah, tentunya dalam berwirausaha tentu banyak sekali masalah dan resiko yang pasti nanti akan muncul. Dan kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikan resiko tersebut. Nah, untuk itu, adapun kegagalan dan kesuksesan dalam suatu usaha, kita harus melihat nih dari penelitian terdahulu yang sudah meneliti kira-kira kegagalan seperti apa saja yang sering muncul di lapangan ya pada saat kita melakukan usaha. Nah, ini ada dari Zimmerer, penelitian yang dilakukan Zimmerer et al. Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kegagalan adalah bagian yang tidak terelakkan dalam proses menjadi wirausaha. Nah, jadi kalau adik-adik mau menjadi wirausaha, jangan takut akan kegagalan, karena kegagalan itu memang akan mengikuti ya seiring dengan kesuksesan gitu. Jadi kalau mau sukses otomatis harus melewati dulu nih kegagalan, karena kegagalan itu tidak bisa dielakkan. Nah, selanjutnya ada lagi darinya Astamon di tahun 2008 yang menyatakan bahwa mengenai berbagai bentuk kegagalan, diantaranya itu adalah tidak tercapainya tujuan seperti yang direncanakan seperti semula gitu ya. Misalnya kalah, rugi, bangkrut, ada juga yang batal misalnya batal melakukan transaksi, batal untuk ada misalnya pesanan nih 1000 pieces batal, ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan dan lain sebagainya. Nah, lalu ada juga tertipu. Nah, kalau tertipu ini sering ya terjadi, kita sering merasa bahwa ini kita nih kayaknya sama kompetitor ditipu, lalu kita sama begitu juga dengan kegiatan kita dengan pada saat kita melakukan transaksi ada yang tertipu dan lain sebagainya. Lalu terperdaya, kita suka terperdaya dengan hal-hal yang diiming-imingkan ya, misalnya nih kita akan berinvestasi pada satu platform tertentu, lalu kita langsung tidak mengkalkulasikan untung dan ruginya gitu. Lalu kita terperdaya dan ya melakukan pada akhirnya kita akan menerima kegagalan gitu ya. Lalu terkecoh. Nah, ini juga sering ya terkecoh, nanti istilahnya itu latah ya. Latah kalau ada investasi yang bagus, kalau ada hal-hal yang indah pada saat awal, tapi kita tidak melihat nih latar belakangnya bagaimana, kita tidak mencari tahu apakah itu kita bisa kerjasama atau tidak. Lalu adanya celaka ini misalnya kecelakaan dalam lalu lintas, kecelakaan dalam bekerja, atau celaka karena misalnya kita sudah pesan nih, ada pesanan yang harus diantar misalnya ya, lalu dalam perjalanan ada hal-hal yang tidak terduga di jalan. Nah, terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian dari usaha kita dan lain sebagainya. Lalu ditolak, disisihkan, diabaikan, tidak lulus dan tidak ada kemajuan. Nah, itu adalah hal-hal yang sering muncul pada saat kita melakukan usaha. Jadi hal-hal tersebut itu memang hal-hal yang nggak bisa kita hindari. Sama seperti kita menjalani hidup ini ya, pasti ada saja hambatan, rintangan. Tapi memang semua itu harus kita jalani dan kita pelajari nih bagaimana untuk meminimalisirkan kegagalan tersebut. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya ada beberapa kelemahan yang umum nih, yang sering terjadi pada aspek manajemen. Itu dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah aspek manajemen pemasaran. Nah, aspek manajemen pemasaran ini adalah kegiatan manajemen
berdasarkan fungsinya, yang dapat pada intinya itu adalah berusaha untuk mendefinisikan apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana pemenuhannya itu dapat kita wujudkan. Nah, jadi manajemen pemasaran ini lebih melihat bagaimana sih kita mewujudkan keinginan dari konsumen gitu. Jadi kita memanage apa-apa saja yang diinginkan oleh pasar, itu yang kita sediakan gitu, sehingga barang kita akan menjadi barang yang laku di pasaran. Nah, beda dengan ketika kita menciptakan satu barang dan barang itu harus kita pasarkan, mau nggak mau kita harus melihat respon dulu nih, respon dari pasar, apakah pasar menerima nggak barang, produk atau jasa yang kita produksi gitu. Jadi itu merupakan dua aspek yang berbeda. Lalu ada lagi yang kedua adalah aspek manajemen operasi, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan, berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Gitu. Jadi di sini manajemen operasi itu lebih menerapkan standar yang sesuai dengan keinginan dan teknik produksi yang seefisien mungkin. Jadi dia lebih melihat bahwa sebenarnya apa yang diinginkan pasar, lalu dia menciptakan sesuatu yang diinginkan produk yang diinginkan pasar, tapi dengan meminimalisir kerugian dan menjadikan operasional untuk memproduksi barang tersebut itu seefisien mungkin gitu ya. Jadi otomatis ya ketika kita memproduksi satu barang atau jasa, maka hal itu harus kita pikirkan betul-betul apakah ini diterima nggak sama pasar, dan kita dalam memanage operasionalisasinya juga seperti itu. Maka untuk meningkatkan laba kita harus memanage bagaimana operasional itu tetap berjalan tapi dengan seefisien mungkin gitu ya. Jadi meminimalisirkan persediaan barang yang ada di gudang yang tidak terpakai, tapi kita tetap memaksimalkan penjualan seperti itu. Nah, yang ketiga di sini aspek manajemen sumber daya manusia, yaitu penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang baik bagi bisnis yang kita jalankan. Jadi bisnis yang kita jalankan itu harus memiliki sumber daya manusia yang baik ya. Dan bagaimana sumber daya manusia yang baik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Nah, jadi sering ya dijumpai dalam lembaga keuangan mikro itu adalah kelemahan pada sumber daya manusia. Nah, jadi mungkin kalau sekarang ya mungkin banyak adik-adik atau masyarakat umum lainnya yang berpikir bahwa ternyata wirausaha itu suatu yang menyenangkan. Ya, kok sekarang itu udah terbuka tuh pola pikir bahwa wirausaha itu suatu yang menyenangkan, uangnya banyak gitu ya. Tapi tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup. Artinya apa? Kita ada keinginan untuk melakukan usaha, tapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Nah, apakah menjadi masalah? Masalah, tapi tidak sampai memutuskan bahwa saya tidak cocok untuk berwirausaha. Nah, kita nggak akan tahu kita cocok atau tidak ketika kita belum memulai gitu kan. Nah, tapi kita harus mulai terus nih sambil meningkatkan sumber daya diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan melakukan pelatihan, dengan mengikuti banyak seminar, dengan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, itu hal yang sangat menarik ya, kita belajar dari pengalaman orang-orang yang sukses. Pasti orang-orang yang sukses itu punya latar belakang yang menarik untuk dipelajari. Nggak mungkin orang sukses terus besar seperti itu. Pasti ada hal-hal resiko, rintangan yang dihadapi. Tapi bagaimana cara dia bisa fight gitu.
Nah, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan sumber daya manusia itu merupakan hal penting yang harus dipelajari dan menjadi aspek penting untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari usaha kita gitu. Ya, dengan sumber daya manusia yang baik, dengan keahlian kita ya, keahlian itu merupakan sumber daya manusia. Jadi dengan keahlian kita yang baik, maka kita juga mampu menciptakan barang-barang yang baik tentunya. Kita bisa memasukkan teknologi-teknologi terbaik yang terkini, yang terupdate pada uh, pada barang yang kita produksi gitu. Nah, yang keempat adalah aspek manajemen keuangan. Nah, ini aspek manajemen keuangan merupakan hal juga yang sangat penting ya. Jadi setiap aspek itu dalam memproduksi satu barang atau jasa merupakan hal yang penting. Nah, aspek keuangan ini begitu kita dengar aja keuangan berarti satu hal yang berhubungan dengan uang. Nah, jadi kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang intinya itu berusaha untuk memastikan bahwa bisnis yang dilakukan itu mampu untuk mencapai tujuannya ya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Nah, jadi untuk kita mengetahui apakah usaha kita ini maju atau enggak, apakah usaha kita ini sudah sukses atau enggak, pastilah kita akan melihat aspek keuangannya gitu. Kita melihat dari profitabilitas usaha tersebut. Kira-kira tahun ini sama tahun sebelumnya itu sama atau ada mengalami peningkatan, atau mungkin malah mengalami kemunduran gitu ya. Nah, jadi aspek ekonomi dalam manajemen itu perlu untuk dilakukan. Nah, aspek manajemen keuangan ini kita harus mampu memanage uang dalam perusahaan. Bagaimana cara memanage uang dalam perusahaan? Nah, kita harus memastikan bagaimana seberapa uang masuk, bagaimana kita uang itu dikeluarkan, bagaimana aktivitas input, aktivitas output di bidang keuangan itu harus terjaga. Jangan tiba-tiba nanti kasnya minus nih, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah keuntungan berwirausaha. Nah, jadi dalam berwirausaha pasti kita menginginkan keuntungan kan, nggak ada yang menginginkan kerugian. Nah, yang pertama adalah aspek keuntungannya otonomi pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi pemimpin. Nah, artinya ketika kita menjadi seorang wirausaha, pastinya kita menjadi pemimpin dalam usaha yang kita geluti, yang kita pimpin, ya. Kita seorang direktur gitu dalam usaha yang kita pimpin. Kita merupakan owner. Nah, sehingga apa keputusan yang kita ambil terkait dengan usaha itu harus menjadi keputusan berdasarkan pemikiran kita gitu. Kita harus berpikir secara objektif baru bisa memutuskan. Karena kita yang pada saat kita memutuskan segala sesuatu terkait dengan usaha kita, maka kita akan melihat dampak dari keputusan tersebut gitu. Apakah berdampak positif ataukah berdampak negatif. Jadi nggak bisa sembarangan mengambil keputusan gitu. Apalagi tentang pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Jadi dalam keuntungan dalam berwirausaha itu kita ada tantangan gitu ya. Setiap hari memiliki tantangan tersendiri. Hari ini tentunya pendapatannya beda dengan kemarin dan berbeda juga dengan besok gitu. Jadi itu merupakan suatu tantangan untuk kita bisa memaksimalkan profit jika kita menginginkannya. Nah, lalu perasaan motif yang berprestasi. Artinya apa? Artinya kita harus memacu diri untuk berprestasi gitu. Bisa lebih dari orang lain. Ketika kita menjadi wirausaha, maka kita yang menjadi motor penggerak dalam usaha yang kita geluti. Jadi kita mau kaya ya kita harus bekerja keras dan sebagainya. Yang ketiga adalah kontrol finansial, bebas dalam mengelola uang. Nah, ini tentu saja ya, sama seperti adik-adik nih, ketika punya uang jajan, pastinya adik-adik
punya keinginan sendiri ya untuk mengelola keuangannya nih. Ini uang jajan ini berapa persen dibeli buku, berapa persen untuk makan, berapa persen untuk jajan, berapa persen untuk pulsa dan lain sebagainya. Begitu juga dengan usaha gitu. Kita yang mengontrol finansial kita sendiri gitu. Berapa persen kita untuk meraih keuntungan, kita berapa persen nih untuk zakat, sedekah dan lain sebagainya. Jadi juga kita harus memasukkan unsur-unsur syariah ya dalam usaha kita supaya usaha yang kita geluti itu menjadi usaha yang berkah. Gitu. Jangan lupa nih ketika usaha kita udah maju kita harus bayar zakat gitu. Ketika usaha kita udah besar sudah menjadi objek pajak kita harus bayar pajak dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah kemandirian berusaha dan membuat keputusan. Nah, menjadi seorang wirausaha kita harus mandiri. Artinya kita tidak menunggu keputusan dari orang lain untuk memutuskan kita bisa mengambil pinjaman atau tidak misalnya. Kita bisa untuk memasarkan produk ini atau tidak. Kita harus berbuat apa dengan inovasi apa dengan produk yang kita ciptakan gitu. Jadi kita yang membuat keputusan tersendiri sehingga kontrol terhadap usaha kita merupakan hal yang terpenting gitu dari keputusan diri kita sendiri. Jadi juga kita nanti akan belajar kepemimpinan, bagaimana dalam usaha kita menjadi seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Nah, saya rasa untuk hal ini udah dapat dimengerti ya. Jadi kita tunggu jeda iklan berikut ini dan kita akan sambung lagi. Dan kemana-mana tetap di e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiyah Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual,
kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia. Oke, baiklah kita sambung lagi ya pembelajaran kita. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana sih keuntungan berwirausaha, sekarang kita mempelajari kerugian berwirausaha. Nah, di sini kita kerugian berwirausaha yang pertama adalah pengorbanan personal. Jadi dalam berwirausaha tentunya ketika kita memiliki usaha itu ada pengorbanan personal dari diri kita untuk usaha yang kita jalankan, gitu. Baik itu waktu, ya, finansial, dan banyak hal yang harus dikorbankan ketika kita mulai untuk berwirausaha. Yang kedua adalah beban aset ditanggung sendiri. Nah, ini tentu saja ya, kalau misalnya usaha itu usaha pribadi, maka segala sesuatu ditanggung sendiri. Tapi kalau usaha itu merupakan usaha patungan atau seperti katakanlah seperti PT, maka mungkin akan ada banyak investor atau modal yang datang ya, bisa join gitu. Sehingga apa? Ketika usaha itu kita tanggung sendiri, maka kerugiannya juga kita tanggung sendiri gitu. Yang ketiga adalah harus mengelola seluruh fungsi bisnis. Nah, kalau kalian menjadi kalau kalian menjadi pekerja dalam, misalnya nih kalian bekerja sebagai karyawan PNS. Nah, maka kalian tidak harus mengelola segala divisi yang menjadi tanggung jawab orang lain. Tapi kalian hanya bekerja pada divisi dan tanggung jawab kalian sendiri. Tapi ketika kalian menjadi seorang pengusaha, maka kalian bekerja atas seluruh unit ya, seluruh fungsi dari usaha yang kalian lakukan. Artinya kalian harus memikirkan bagaimana produksi. Ya, kalian harus memikirkan bagaimana untuk pemasaran. Kalian harus memikirkan bagaimana keuangannya. Kalian juga harus memikirkan bagaimana cara selanjutnya nih meningkatkan lagi keuntungan gitu. Jadi hal-hal yang secara subjektif dan banyak itu memang menjadi pemikiran yang sangat penting yang harus dipikirkan oleh seorang wirausaha. Lalu yang keempat adalah kecilnya margin keuntungan. Nah, jadi ini merupakan hal yang sangat beresiko dan hal yang sangat mungkin semua orang pernah merasakannya ya. Semua pengusaha itu pernah merasakan saat-saat memiliki keuntungan atau margin yang kecil. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi pemikiran yang sangat ruwet dan bahkan mungkin ada orang yang memutuskan untuk tutup atau violet usahanya dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu kerugian dari berwirausaha. Yang keempat adalah resiko kemungkinan gagal itu tinggi. Nah, jadi ketika kita ingin berwirausaha, kita harus punya keinginan atau semangat juang yang terus menerus gitu. Nggak boleh kendor ya. Kenapa? Karena akan muncul hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan
prediksi kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita di masa yang akan datang, sehingga peluang resiko kegagalan itu sangat besar. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor kegagalan dalam berwirausaha menurut Zimmerer tahun 1996. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Nah, jadi berbeda-beda ya, beda peneliti, beda-beda hal yang dirasa perlu untuk dirangkumkan menjadi hal yang masuk dalam kegagalan dalam berwirausaha. Jadi menurut Zimmerer ini, ketidakkompetenan dalam manajerial itu merupakan faktor penting. Sehingga jika manajer itu tidak kompeten, artinya dia tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan dalam mengelola usahanya, maka mengakibatkan usaha tersebut bisa saja gagal. Nah, jadi manajer itu, apalagi ya mahasiswa yang prodi manajemen, yang nantinya diharapkan akan menjadi manajer, ini penting untuk memiliki keilmuan yang tinggi dalam mengelola segala aspek, baik itu nanti ditetapkan sebagai manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi manajer itu merupakan orang yang mampu untuk memanage gitu, memanage hal-hal yang ada di lingkup hal-hal yang ada di lingkup tanggung jawabnya. Dan yang kedua adalah kurangnya pengalaman, baik kemampuan teknik dan mengelola sumber daya manusia. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat sering terjadi ya, karena kurang pengalaman. Apalagi kalau usaha-usaha baru nih, pengusaha baru artinya minim pengalaman. Jadi dia bekerja sambil mencari pengalaman baru gitu ya, sehingga tidak ada kemampuan untuk memutuskan berdasarkan hal-hal yang udah ada sebelumnya, sehingga perlu untuk kita pelajari lebih dalam nih hal-hal apa yang penting yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan usaha kita, gitu, baik dari segi teknik atau dalam mengelola sumber daya manusia. Jadi kalau seorang manajemen itu atau manajer mampu untuk mengelola karyawannya, sumber daya manusia ini, maka dia juga akan mendapatkan bargaining ya, keuntungan yang besar gitu. Jadi dia mampu menempatkan karyawan, misalnya jam kerja, cara bekerja, waktu, lalu bagaimana cara pengelolaan gitu. Jadi sumber daya manusia dari karyawan juga perlu untuk ditingkatkan. Jadi sehingga karyawannya itu menjadi orang yang handal, orang yang kompeten gitu ya dalam usaha yang kita jalani ini. Karena nggak semuanya itu bisa dikerjakan oleh pimpinan gitu. Yang ketiga adalah kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, jadi faktor kegagalan yang menurut Zimmerer ini adalah kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, jadi keuangan ini baik siapapun ya akan memasukkan unsur keuangan dalam faktor kegagalan. Karena otomatis gagal itu akan berpengaruh terhadap posisi keuangan. Gitu. Jadi kalau uangnya tidak menunjukkan keuntungan atau uangnya itu malah mengalami kerugian, maka bisa saja hal tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam kegagalan. Nah, yang keempat adalah kegagalan dalam perencanaan. Dalam usaha kita harus melakukan perencanaan. Misalnya nih kita membuat analisis usaha menggunakan analisis SWOT ya, dan banyak analisis lain yang bisa digunakan. Sehingga kita tahu nih rencana ke depan dalam 1 tahun ke depan apa, rencana dalam 5 tahun ke depan jangka panjang apa gitu. Sehingga kita tidak mengalami stuck ketika kegagalan itu datang. Tapi buru-buru ya, cepat-cepat bangkit dan menjalani lagi nih, kita lihat kembali tujuan visi misi kita apa gitu, rencana kita sebelumnya apa, sehingga kita ketika mengalami resiko, ketika resiko itu datang, ketika kegagalan itu datang, pantang menyerah gitu ya, dan bangkit kembali. Yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Nah, jadi lokasi ini juga merupakan faktor menentukan apakah orang itu mudah nggak mengakses tempat kita, apakah orang tahu nggak tempat atau lokasi tempat kita usaha. Jadi banyak juga yang
menyatakan bahwa lokasi merupakan faktor penting untuk yang mempengaruhi maju atau tidaknya usaha itu. Lalu yang keenam adalah kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau kurang sungguh-sungguh artinya apa? Kegagalan itu ada pada pribadi diri kita sendiri. Letaknya pada diri kita sendiri, sehingga kita harus melihat kembali nih, atau menyemangati diri untuk kembali untuk berusaha lebih giat lagi gitu ya. Yang ketujuh adalah ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Nah, jadi kita harus mengikuti tren ya, mengikuti tren. Jadi kalau sekarang trennya apa, maka usaha kita harus menyesuaikan diri dengan tren masa kini gitu. Kita harus ikut menggunakan teknologi dalam pemasaran. Misalnya sekarang pemasaran menggunakan Instagram ya, iklan di YouTube dan lain sebagainya. Usaha kita harus mampu mengikuti tren saat ini. Kalau enggak, maka kita kehilangan pasar gitu. Orang tidak akan melihat usaha yang kita geluti. Mereka akan memilih dengan hal-hal yang menarik, yang up to date dan yang mudah dijangkau. Nah, selanjutnya adalah penyebab kegagalan dalam usaha kecil menurut Bukhari Alma ya. Yang pertama adalah kurangnya lack of capital. Kekurangan modal, tidak bisa menjalin relasi gitu. Jadi dalam usaha itu kita harus punya relasi yang banyak ya. Jadi bagaimana mungkin kita melakukan usaha tapi kita orang yang pendiam. Kita orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain. Nah, maka usaha kita sulit berkembang. Kenapa? Karena kita tidak punya relasi gitu. Kita tidak punya teman untuk kita memasarkan produk kita gitu. Nah, jadi relasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam berwirausaha. Lalu no business knowledge, artinya tidak memiliki kemampuan tentang bisnis kita. Nah, misalnya nih kalian jual produk kosmetik, tapi kalian hanya menjual. Kalian hanya tahu, oh ini harganya satu paket 300.000. Ini bagus, misalnya seperti itu. Ini produk ini bagus, harganya 300.000. Nah, orang tidak akan tertarik. Kenapa? Karena banyak produk-produk lain yang lebih kompetitif, yang harganya mungkin lebih murah, tapi bagus gitu. Sehingga apa? Kalian harus memiliki pengetahuan tentang produk yang kalian jual tadi. Misalnya kalian jual kosmetik tadi ya, kalian harus tahu nih keuntungan kosmetik ini, kandungan yang ada di dalamnya, gitu ya, manfaatnya dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, sehingga orang tertarik gitu. Ya, sehingga orang tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari knowledge ya, pengetahuan kalian tentang produk. Lalu yang ketiga adalah poor management. Artinya tidak memiliki keterampilan dalam manajemen. Sama ya seperti sebelumnya bahwa kita harus punya kemampuan dalam memanage usaha. Jadi kemampuan memanage usaha itu merupakan hal yang sangat penting. Lalu yang keempat, yang ketiga adalah tidak membuat planning karena menganggap tidak penting. Nah, tidak membuat planning artinya apa? Kita tidak punya rencana. Kita tidak punya rencana masa depan, sehingga kita ambigu gitu, terbawa arah kemana usaha kita itu berjalan. Nah, itu merupakan hal yang sangat buruk ya, karena kita tidak persisten tentang apa yang kita lakukan gitu. Jadi untuk melakukan usaha kita harus punya rencana, sama kayak adik-adik nih punya rencana dalam perkuliahan. Satu semester ya kuliahnya misalnya mata kuliah A, B, C. Nah itu kan merupakan rencana. Sehingga actionnya apa? Setiap minggu masuk kuliah gitu ya. Pada hari apa, jam berapa SKS dan lain sebagainya. Nah itu merupakan rencana perkuliahan. Seperti itu juga dalam bisnis. Dalam 6 bulan ke depan, dalam 1 tahun ke depan apa-apa aja yang harus dilakukan, kita harus punya manajemennya, harus punya rencana step by step-nya, sehingga usaha yang kita lakukan itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita.
Lalu yang terakhir adalah kurangnya pengalaman. Nah, ini sama ya, pengalaman juga bisa menjadi faktor penting, tapi bukan menjadi hambatan utama dalam melakukan usaha. Karena untuk usaha-usaha anak muda, usaha-usaha yang baru berjalan sekarang itu UMKM untuk anak muda seperti yang entrepreneur itu otomatis tidak memiliki pengalaman yang banyak, tapi mereka memiliki ilmu yang banyak yang dirangkum dari pengalaman orang-orang sebelumnya. Jadi menuntut ilmu, meningkatkan sumber daya manusia itu merupakan hal yang paling penting untuk meminimalisir kurangnya dari pengalaman tadi. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian lagi kegagalan dari Moko ya. Moko menyatakan bahwa kegagalan itu yang pertama adalah kurangnya atau kurang pandai dalam beberapa hal. Seperti misalnya kurang belajar, kurang berlatih. Nah, jadi sama ya seperti orang ikut olimpiade gitu ya. Kenapa mereka harus berlatih? Padahal mereka tuh sudah bisa tapi masih berlatih. Karena semakin banyak berlatih, maka setiap orang itu akan semakin handal gitu. Semakin banyak kita berlatih, maka kita semakin percaya diri bahwa kita itu bisa. Yang kedua adalah kurang pengalaman. Ini sama ya, seperti tadi kurang pengalaman. Lalu kurang baik dalam mengatur waktu, itu juga merupakan hal yang sangat penting. Misalnya kalian tidak bisa mengatur waktu buka usaha, waktu tutup, waktu kalian bertemu dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Itu kalian tidak mampu untuk mengatur waktu, maka akan menjadi hal yang faktor penting juga usaha kalian tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Misalnya nih kadang jualan, kadang enggak, padahal orang udah kenal gitu dengan usaha kita. Misalnya bukanya jam 8 gitu, tapi kita enggak buka sampai bukanya nanti jam 10 atau jam 12. Maka orang berpikir bahwa oh kita ini enggak konsisten sehingga dia enggak tidak suka lagi gitu beralih dengan usaha yang lain. Lalu yang keempat adalah kurang berani mengambil resiko. Nah ini lumrah ya, banyak orang yang kurang berani mengambil resiko. Karena apa? Karena dia merasa bahwa oh ini resiko nih, pasti gagal, pasti uang saya habis, pasti usahanya nggak bisa jalan. Nah sekali lagi kita tidak akan pernah berhasil ketika kita tidak mencoba. Jadi resiko itu memang harus kita lewati ya, tapi kita mempelajari nih kira-kira resiko apa yang akan muncul. Lalu kurang pandai meyakini orang lain. Nah, ini kita harus belajar ilmu persuasif ya untuk merayu orang lain dalam arti yang positif. Nah, meyakinkan orang lain tentang produk yang kita jual. Yang keenam adalah kurang cepat bertindak. Nah, dalam berwirausaha, seorang pemimpin juga harus cepat bertindak. Jangan keburu orang lain memutuskan untuk bertransaksi daripada usaha kita. Lalu yang ketujuh adalah kurang mampu melihat dan memanfaatkan peluang. Jadi peluang, yang namanya peluang itu akan tidak muncul berkali-kali ya. Peluang itu akan muncul sekali gitu. Jadi bagaimana seorang pemimpin, seorang wirausaha itu harus mampu melihat peluang usaha. Ini misalnya peluangnya dalam hal misalnya nih sekarang lagi COVID nih ya, menjual masker dan hal-hal yang bersifat teknologi. Nah, maka kita harus mengambil peluang tersebut karena peluang itu tidak akan muncul berkali-kali. Lalu yang ke-8 adalah menepati janji. Nah, menepati janji artinya kita harus mampu memanage waktu ya, sama-sama berhubungan dengan nomor 3 tadi. Kenapa? Karena janji itu seorang itu dipegang dari janjinya ya. Ada pepatah yang mengatakan seseorang itu dipegang dari perkataannya, itu dari janjinya. Jadi ketika kita sudah berjanji, maka kita harus menepatinya. Setidaknya kita mengkonfirmasi kalau tidak bisa bertemu, misalnya untuk melakukan jual beli dan lain sebagainya. Yang ke-9 adalah tidak jujur dan cepat merasa puas. Nah ini ya hal-hal yang ada pada diri siapa saja. Kita pasti merasa bahwa diri kita itu sudah sangat baik, kita cepat puas, kita sudah mampu untuk
sukses di usia muda, misalnya kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, maka sifat cepat puas itu membuat diri kita semakin besar, namun kita kalah dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain terus belajar nih, terus mengupdate. Yang namanya ilmu itu kan selalu berkembang ya, selalu ada ilmu terbaru, selalu ada teknologi terbaru. Nah, sehingga tidak ada kata puas gitu. Jadi dalam berwirausaha nggak ada kata-kata puas, tapi yang ada aku harus belajar lagi, apalagi gitu. Sudah ada kreativitas, ada inovasi lagi, ada kreativitas lagi, ada inovasi lagi. Jadi yang namanya inovasi itu terus berkembang. Nah, selanjutnya adalah faktor eksternal ya. Faktor eksternal yang pertama adalah SDM tidak memadai ya, sama tadi SDM kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua adalah komitmen pihak lain yang tidak terbukti. Yang ketiga, kenaikan harga barang yang tidak terduga. Jadi kadang untuk saat-saat tertentu ada unpredictable time itu, ketika harga barang itu kadang-kadang melonjak dan kita mengalami kesulitan dalam lonjakan harga barang dan lain sebagainya. Lalu perubahan ekonomi global. Nah, seperti yang kita rasakan saat ini ya, ada dampak dari COVID-19 secara global yang melibatkan banyak aspek, baik itu aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu muncul dari aspek ekonomi, maka juga melibatkan banyak hal, melibatkan pengusaha, perbankan, dan semua orang-orang yang berpengaruh. Nggak ada yang nggak berpengaruh dengan ekonomi ya. Nah, jadi perubahan ekonomi global ini juga menjadi faktor eksternal penyebab dari kegagalan. Yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Nah, jadi ada kebijakan dari pemerintah tentang misalnya UMKM, tentang hal-hal tertentu yang terkait dengan wirausaha, mungkin yang tidak sesuai dengan usaha kita. Nah, itu bisa menjadi hal yang berdampak terhadap usaha yang kita jalani. Yang keenam adalah krisis ekonomi, politik, dan hukum. Nah, jadi ada krisis ekonomi ya, seperti dulu ada krisis ekonomi, itu melibatkan juga banyak aspek. Lalu politik ya, kekacauan politik di satu negara menyebabkan mungkin investor tidak takut untuk berinvestasi di tempat kita, maka juga berdampak terhadap usaha yang kita lakukan. Lalu hukum yang datangnya dari pemerintah, dari kebijakan pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kita jalani saat ini, itu juga bisa melibatkan kerugian dalam usaha. Lalu yang ketujuh adalah perkembangan iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mampu kita ikuti gitu. Nah, terhadap usaha yang kita jalani. Sama seperti tadi ya, ada iptek dalam proses, misalnya proses usaha, ada iptek dalam pemasaran, ya, dalam memasarkan produk dan lain sebagainya. Jadi setiap perkembangan teknologi itu memang harus diupdate oleh seorang wirausaha supaya dia mampu untuk mengikuti ya perkembangan terkini terkait dengan usahanya. Boleh bertanya, Bu? Lalu selanjutnya adalah faktor penyebab keberhasilan wirausaha menurut Bukhari. Yang pertama adalah mampu melayani konsumen secara baik. Nah, jadi kita harus mampu melayani konsumen secara baik dengan mengetahui persis target pasarnya. Jadi pasti adik-adik sering ya mendengar bahwa konsumen itu adalah raja. Kenapa konsumen adalah raja? Karena pembeli itu kalau nggak ada pembeli maka usaha kita tidak akan berjalan dengan baik nih. Lalu yang kedua adalah memiliki cukup modal. Jadi cukup modal itu sebagai penunjang ya, sebagai penunjang untuk usaha kita bisa maju dan berkembang. Lalu yang ketiga adalah mencari dan menggunakan informasi secara tepat. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada, Bu, saya, Bu. Sesi pertanyaan ya. Ada, untuk Bu, mahasiswa yang mau bertanya, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Oke, yang ketiga, tadi kita masuk ke yang ketiga, oke.
menggunakan informasi secara tepat. Lalu yang keempat, mampu memanage waktu secara efektif. Yang kelima adalah memiliki tenaga ahli yang bisa diandalkan. Nah, jadi dalam melakukan usaha kita harus memiliki keahlian yang harus kita tingkatkan gitu ya, atau kita memiliki tenaga ahli yang kita andalkan untuk usaha kita supaya maju nih, supaya ada yang memanage usaha dengan baik gitu. Karena tidak semuanya bisa dilakukan oleh owner ya dalam usaha tersebut. Tapi kita harus punya orang-orang yang mendukung untuk usaha kita mampu berkembang. Oke, baiklah, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita sudah habis slide-nya. Jadi jangan kemana-mana ya. Setelah iklan ini kita akan tanya jawab untuk materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudia Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom MEng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudia Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon. Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now.
Untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi mahasiswa yang ingin bertanya, boleh chat ya di kolom chat atau bertanya langsung. Jadi kepada mahasiswa saya persilakan yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan darinya Safrijal. Mohon maaf Bu, faktor internal dalam berwirausaha apakah ada Bu? Nah, ini jelas ada ya, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi kita untuk berwirausaha. Yang pertama adalah faktor kendali atau locus control gitu ya. Jadi ada keinginan dari dalam diri kita untuk memperoleh pekerjaan misalnya. Saya butuh kerja nih, saya butuh punya usaha. Saya ingin menjadi seorang pemimpin gitu, pemimpin dalam usaha saya. Jadi saya ingin melakukan usaha gitu. Jadi ada keinginan dari dalam diri kita sendiri untuk memang melakukan usaha. Yang kedua adalah need achievement gitu. Atau kita butuh yang namanya prestasi ya. Kita butuh menjadi seorang yang dipandang, kita butuh menjadi seseorang yang sukses gitu ya, dan memiliki kehidupan yang baik, memiliki pekerjaan dan bisnis yang baik. Nah, sehingga kita ingin untuk melakukan usaha. Jadi kita ingin dipandang baik dari orang lain. Nah, itu hal yang faktor internal yang ada dari dalam diri kita. Lalu adanya resiko sama juga. Jadi resiko itu bukan berarti semuanya berdampak negatif ya, tapi juga ada resiko-resiko yang berpengaruh positif. Artinya ketika kita ingin berwirausaha, kita udah tahu nih
ada resiko dan kita mampu untuk mengendalikan resiko itu. Jadi kita orang yang risk taking gitu, mampu untuk atau suka dengan resiko, suka mengambil tantangan gitu ya. Ini menantang nih, usaha ini menantang. Jadi ada hal-hal yang memang datangnya dari dalam diri kita untuk melakukan usaha tersebut. Misalnya usaha itu kita lakukan, usaha yang kita ingin lakukan itu merupakan tantangan bagi diri kita gitu. Lalu memang yang keempat adalah kita memiliki jiwa entrepreneurship ya, baik itu berdasarkan keturunan, mungkin ada orang tua kita yang memang dilatar belakangi dengan bisnis, punya bisnis, jadi kita tertarik untuk melakukan bisnis juga. Atau memang mungkin karena kita memang suka gitu, kita memiliki skill yang ada dari dalam diri kita untuk melakukan bisnis atau jual beli gitu. Jadi mungkin dari kecil suka jual, misalnya kalian dari kecil suka jual lukisan atau tulisan puisi gitu untuk teman-teman dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa dari dalam diri kita punya keahlian atau jiwa untuk berwirausaha. Lalu yang kelima adalah emosi. Nah, kita harus mampu mengontrol emosi tadi ya. Jadi ketika kita punya emosi, keinginan untuk menjadi wirausaha, kita punya tantangan nih, teman saya seorang pengusaha sukses, jadi kita tertantang nih, emosi kita tertantang untuk menjadi seperti teman kita. Dalam arti hal yang positif ya, ada hal-hal tantangan atau emosi-emosi yang positif, yang berdampak juga positif terhadap diri kita, jadi nggak semuanya itu negatif. Yang ketujuh adalah kreativitas. Nah, artinya kita punya kreativitas sendiri nih. Misalnya kalian adik-adik yang perempuan suka untuk buat bunga gitu ya, suka untuk masak-masak. Nah, hal-hal tersebut juga bisa menjadi daya tarik ya, atau hal-hal yang mungkin mendatangkan income lebih gitu. Jadi dari suka pertama hobi lalu bisa dijual gitu, sehingga punya pendapatan atau uang sendiri ya dari hobi yang tadi digeluti. Lalu yang ketujuh adalah kreativitas dan inovasi. Jadi ketika tadi udah punya kreativitas nih untuk buat masak-masak atau buat kerajinan tangan, lalu kita punya inovasi gitu, hal yang muncul dari dalam diri kita sendiri, berinovasi dengan masakan tadi ya. Kalau dengan masakan, berinovasi misalnya ada penambahan hal-hal yang lain terhadap kreativitas yang sebelumnya udah ada. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu ya, semoga bisa diterima. Selanjutnya, saya Bu mau bertanya. lihat. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya visi misi kita dalam kewirausahaan itu bagaimana Bu? Terima kasih. Nah, ini dari Nilawati ya. Jadi tergantung ya, ada seorang yang punya visi usahanya itu misalnya beda-beda, setiap orang punya visi dan misi berbeda dalam berwirausaha. Tapi tentunya mungkin pada awalnya kalian bercita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses gitu ya. Lalu kalian ketika kalian memulai usaha pasti kalian membuat perencanaan dalam usaha tersebut. Nah, jadi tentu kita buat nanti visi, misi. Nah, itu juga harus dikelompokkan. Kita harus punya visi dan misi dalam jangka pendek, visi dalam jangka pendek dan visi dalam jangka panjang. Misalnya dalam jangka pendek nih kalian ingin punya toko dari usaha yang kalian buat. Lalu dalam jangka panjang setelah punya toko kalian ingin diversifikasi nih. Tokonya itu jual produk lain lagi yang sesuai dengan produk sebelumnya. Jadi udah punya 2 toko. Nah, misinya gimana? Misinya adalah misalnya nih tadi toko kalian pengen punya toko harganya 600 juta. Maka kalian harus punya misi penjualan setiap bulannya itu harus mencapai katakanlah 100 juta atau 50 juta gitu. Sehingga kalian mampu untuk mencapai visi tersebut. Nah, jadi itu berupa misi, kita harus punya misi nih untuk menggapai visi kita, sehingga visi misi itu harus memang dipersiapkan sebaik mungkin ya.
Jadi kalau kita tidak membuat visi misi dalam usaha kita, maka kita akan gamblang. Jadi kita usahanya stagnan gitu aja, jalan aja gitu. Tidak ada peningkatan atau pembaruan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Citra Siva ya. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya, apa saja prinsip-prinsip yang wajib diperhatikan dalam membuat perencanaan yang baik? Nah, jadi nanti kita juga akan mempelajari ya bagaimana cara membuat perencanaan yang baik. Misalnya kita melakukan analisis SWOT gitu. Jadi dalam analisis tersebut kita mengetahui nih kekuatan, kelemahan, ancaman, dan kelebihan yang ada di dalam usaha kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan menganalisis juga, salah satunya tadi ya, kita lihat dari resiko dulu. Tadi ada resiko, salah satunya resiko kegagalan itu tempat tadi ya, ada tempat. Maka kita lihat nih sebaiknya tempat usaha kita itu di mana. Apakah mampu dijangkau nggak sama target market kita. Jadi kita tentukan dulu target market kita siapa. Misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu daerah mahasiswa itu di mana. Sehingga letak usaha kita otomatis akan dekat dengan target market. Namun sekarang apabila sudah menggunakan teknologi, maka kita harus menjangkau lebih banyak masyarakat atau mahasiswa dengan teknologi. Jadi kita harus masuk melihat pasar dulu supaya kita tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dengan rencana dari usaha yang akan kita jalankan ini. Oke ya, baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah bertanya. Saya harap ilmu hari ini bisa menjadi salah satu juga pengalaman untuk melakukan usaha di kemudian hari. Kita tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Umudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB On TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB On TV dan dipersembahkan oleh Universitas Umudia Indonesia.